Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Aulia Bustomi dari S1 Akuntansi Pagi Reguler Universitas ITB Ahmad Dahlan Karawaci. Di sini saya ingin menyampaikan sekaligus membahas tentang nilai Pancasila dengan nilai Islamiyah. Dari sini saya ingin membahas perkara nilai Pancasila yang dimana berkaitan dengan nilai Islam. Sama sekali tidak ada bertentangan antara dua nilai tersebut. Malahan dua nilai ini sama-sama berhubungan. Mungkin beberapa orang tidak ada yang percaya ataupun salah paham dikarenakan beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuat dua nilai ini terlihat bertentangan padahal tidak sama sekali. Oleh karena itu, saya ingin mengangkat pembahasan ini agar bisa dipahami oleh orang-orang semua. Jadi kita mulai dari sila 1 Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dijelaskan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Di Indonesia, masyarakat harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di dalam makna sila pertama Pancasila mengandung nilai-nilai agama untuk mengatur hubungan negara dengan agama. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila juga tidak boleh bertentangan dengan ajaran masing-masing agama. Terdapat juga harapan pada sila pertama Pancasila ini, yaitu dengan kita percaya pada Tuhan, maka kita tidak akan menyakiti saudara sebangsa kita. Nah, di sini kita bisa kaitkan dengan nilai Islam yang ada pada surah Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad, yaitu yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Dalam Islam, ibadah dan hukum yang dibawa tiap-tiap nabi yang diutus berbeda sesuai dengan kondisi pada saat itu. Namun, yang tidak berubah yaitu nabi mengajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan. Nah, kita lanjut pindah ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua Pancasila ini adalah kita sebagai negara Indonesia harus saling menghargai satu sama lain. Manusia yang adil dan beradab maksudnya adalah kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi. Karena itu, kita harus mewujudkannya melalui sikap yang adil dan beradab, seperti menghargai, menghormati, dan mencintai satu sama lain. Ada kata adil dalam sila kedua Pancasila ini. Yang dimaksud dengan adil adalah kita harus melakukan sesuatu tanpa melihat latar belakang seseorang. Karena itu kita harus saling menghargai tanpa melihat latar belakang seperti suku, budaya, agama, atau status dalam masyarakat. Jika kita lihat dalam pandangan Islam, ada dalam surat An-Nisa ayat 135 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu dan bapak kamu, kaum kerabatmu, jika dia yang terdakwa kaya atau miskin, maka Allah tahu kemaslahatan atau kebaikan. Maka jangan kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan kata-kata dan atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Di sini bisa kita lihat dua nilai ini sama pandangannya. Keadilan itu hak semua manusia tanpa Kita lanjut kepada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Merupakan isi dari sila ketiga yang artinya adalah sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjadi satu. Arti satu yang dimaksud adalah utuh dan tidak terpecah belah. Bersatu adalah salah satu cara agar negara kita menjadi bangsa yang kuat. Walaupun memiliki latar belakang suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda, kita tetap harus bersatu untuk meraih cita-cita negara. Dengan bersatu, kita bisa memenuhi salah satu tujuan Indonesia untuk melindungi seluruh masyarakatnya dari peperangan, juga perpecahan. Jika dilihat dalam pandangan Islam dalam surah Al-Hujurat ayat 13, terjemahannya artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguhnya Nah, kita pindah lagi ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila ini adalah sebagai warga negara Indonesia kita mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Walaupun memiliki hak masing-masing, kita sebaiknya juga harus memerhatikan kepentingan bersama. Karena itu, masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk menghargai pendapat satu sama lain. Selain itu, bermusyawarah juga membuat kita bisa menemukan jalan keluar yang baik dan adil untuk semua orang. Nah, dalam Islam bisa dilihat surah Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang menerima matuhi seruan nabinya, seruan Robnya, dan mengatur sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagai dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dalam hal ini, Islam sangat mendukung kemusyawaratan bagi seluruh umat Islam untuk ikut andil. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti bunyinya, makna sila kelima Pancasila menjelaskan mengenai keadilan yang harus didapat masing individu. Keadilan sosial juga memiliki arti kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan umum dalam hidup bermasyarakat. Kita juga dapat lihat dari nilai Islam dalam surah An-Nahl ayat 90, yaitu sesungguhnya Allah memerintahkan manusia diwajibkan dan berterima kasih sedekah kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Tak peduli apapun jabatannya, orangnya, kasta, mau mampu atau tak mampu, keadilan tetaplah keadilan dan harus ditegakkan. Kita semua tahu bahwa sekarang ini kita krisis dalam keadilan. Oleh karena itu, kita sebagai muda-mudi dari sekarang ini harus menegakkan keadilan sekecil apapun itu untuk masa depan nanti. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.